Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait pernyataan dari Denny Siregar. Denny Siregar ini adalah seorang penggiat di media sosial yang banyak kita ketahui kalau kita baca-baca di media sosial, di Facebook, di Twitter. Ini nama Denny Siregar ini tidak asing lagi di telinga kita, khususnya mereka yang gemar melihat di media sosial. Tulisan-tulisannya dari Siregar ini kita bisa baca. Tetapi teman-teman, unggahan kali ini dari yang disampaikan oleh Denny Siregar di akun Facebooknya ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dia menulis pada tanggal 27 Juni 2020 kemarin di Facebooknya menulis kalimat, "Adik-adikku calon teroris yang abang sayang." Kemudian disertai tulisan juga foto teman-teman. Jadi di sana ada foto anak-anak yang lagi pakai ikat kepala bertuliskan tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini anak-anak kemudian membawa bendera, benderanya juga bendera tauhid. Nah, ini yang ditampilkan di tulisan oleh Denny Siregar dengan nulis kata pertama adalah adik-adikku calon teroris yang abang sayang. Pernyataan Denny Siregar ini teman-teman akhirnya menimbulkan gerah di masyarakat. Akhirnya para mujahid, komunitas mujahid yang ada di Tasikmalaya ini melaporkan ke kepolisian terkait pernyataan yang disampaikan oleh Denny Siregar. Karena kalimat yang disampaikan Denny Siregar itu walaupun itu tulisan, itu sama dengan ucapan. Jadi jarimu itu sebenarnya adalah ucapanmu. Karena tidak terucap secara lisan, maka dia ucapkan dengan tulisan. Nah teman-teman, pernyataan yang disampaikan Denny Siregar ini juga mendapat respon dari kalangan DPR, dari para politisi, dari Demokrat. Ini menyatakan bahwa agar buzzer-buzzer ini ditertibkan. Pernyataan-pernyataan yang kontroversi, yang memecah belah masyarakat ini agar segera ditertibkan. Karena di saat kita ini adalah sedang menghadapi pandemi virus corona, semua pikiran tercurah ke sana, masyarakat, pemerintah, bau-membau menangani pandemi virus corona ini. Jadi jangan sampai ketika kita bekerja sama, bergotong royong, kemudian ada buzzer atau orang yang menulis kalimat kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain dan juga bisa mencemarkan nama baik. Karena kalimat adik-adikku calon teroris yang abang sayang, berarti kalimat ini sebenarnya menuduh, menjustifikasi orang bahwa itu adalah calon-calon teroris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada pencemaran nama baik. Karena kalau kita lihat namanya teroris ini sangat berbahaya sekali. Teroris ini bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Itu teroris teman-teman. Yang berbahaya memang orang-orang yang melakukan terorisme, membunuh orang yang tidak berdosa. Tetapi apakah anak-anak yang memakai ikat kepala berkalimat tauhid itu disebut dengan calon teroris? Ini yang menimbulkan pertanyaan. Tentunya mereka yang dibegitukan akan mengatakan, saya tidak teroris, saya bukan teroris, saya bukan teroris. Dan karena itu menuntut pertanggungjawaban dari Denny Siregar atas tulisannya itu. Karena itu sudah menuduh orang, menuduh anak-anak ini menjadi calon teroris, padahal mereka bukan teroris. Kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu merupakan identitas bagi seorang muslim. Karena seorang muslim tentu akan sering menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kalimat-kalimat itu sering diucapkan sebagai seorang muslim. Karena ini memang bagian dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Nah, kalau orang memakai ikat kepala berkalimat tauhid, kemudian membawa bendera dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dikatakan teroris, maka orang yang dikatakan itu tentu tidak akan terima. Maka tidak salah teman-teman kalau para mujahid dari Tasikmalaya ini melaporkan Denny Siregar ke kepolisian atas ucapannya itu. Nah teman-teman, kalau kita bicara teroris, memang ini adalah
sangat berbahaya. Saya mencoba untuk membuka kembali tahun kemarin teman-teman. Di Crescoot Selandia Baru itu ada seorang warga negara Australia yang berada di Selandia Baru itu menembaki jamaah di masjid. Pada waktu itu sedang menjalankan sholat Jumat. Jadi pria ini menembaki umat muslim yang sedang menjalankan ibadah sholat Jumat. Dan yang menjadi korban teman-teman itu ada sekitar 40 orang meninggal dunia. Nah, yang menembaki itu tampilannya biasa saja. Dia tidak memakai kalimat tauhid, dia tidak membawa bendera tauhid, tetapi dia menembaki orang-orang Islam yang sedang berjamaah sholat Jumat. Nah, apakah orang ini yang melakukan penembakan terhadap orang Islam itu disebut dengan teroris? Pastinya begitu seharusnya. Jadi siapapun yang melakukan teror, siapapun yang membunuh orang yang tidak bersalah, itulah teroris yang sebenarnya. Karena sudah ada buktinya membunuh orang yang tidak bersalah. Dan itu banyak. Di Crescoot Selandia Baru ada 40 orang meninggal dunia. Itu teroris yang sebenarnya. Tetapi anak-anak yang memakai ikat kepala, kalimat tauhid, kenapa disebut dengan calon teroris? Ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh Denny Siregar. Nah teman-teman, kita akan bacakan satu artikel ini dari Kumparan terkait pernyataan yang disampaikan oleh Denny Siregar. Ini ada judul Jazilul Fawaid ke Denny Siregar, tolong jaga mulutnya, segera minta maaf. Kita baca teman-teman. Pegiat media sosial Denny Siregar dipolisikan karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik pesantren lewat akun Facebooknya. Koordinator Nasional Nusantara Mengaji, Jazilul Fawaid pun angkat suara. Ia meminta Denny menjaga sikap dengan tak memperkeruh suasana. Jadi ini Jazilul Fawaid ini juga meminta kepada Denny Siregar untuk menjaga mulutnya. Walaupun itu adalah tulisan tangan, tetapi tulisan tangan ini adalah bagian dari ucapan seseorang yang ditulis lewat tulisan. Jazilul yang juga politisi PKB tersebut menyesalkan sikap Denny Siregar itu. Saya kutip pernyataan dari Jazilul teman-teman, saya sangat menyesalkan tudingan itu. Saya sebagai ketua alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran ikut tersinggung dan menyayangkan pernyataannya itu. Apalagi dalam situasi yang membutuhkan kegotong royongan ini, kalau bisa jangan mengumbar kata tudingan yang bisa memperkeruh suasana. Ini kata Jazilul, Wakil Ketua MPR. Kemudian Denny Siregar dipolisikan Forum Mujahid Tasikmalaya lantaran di akun Facebooknya pada tanggal 27 Juni 2020 pernah mengunggah foto dan sebuah tulisan yang berjudul "Adik-adikku calon teroris yang abang sayang". Inilah teman-teman pernyataan yang ditulis oleh Denny Siregar yang menimbulkan polemik dan akhirnya berujung pada pelaporan ke kepolisian. Apakah ini akan diproses? Ini adalah test case, ujian bagi kepolisian. Walaupun Denny Siregar ini adalah pendukung Pak Jokowi di Pilpres 2019 kemarin. Apakah pendukung nanti diproses atau tidak, ini kita serahkan kepada kepolisian, karena ini sudah diproses ke kantor polisi. Jazilul lantas meminta Denny menjaga perkataan dengan baik, tolong jaga mulutnya dengan kata-kata yang baik, dan dipakai untuk membaca Al-Quran, tegasnya. Nah ini teman-teman, kutipan dari Denny Siregar yang diupload 27 Juni pukul 23.54. Jadi ini hampir jam 12 malam teman-teman. Denny Siregar menulis di akun Facebooknya seperti yang ada di sini. Saya baca teman-teman, adik-adikku calon teroris yang abang sayang. Adikku sayang, abang kasihan sama kalian. Teganya orang tua kalian mendoktrin kalian seperti ini. Hilang masa kecil kalian yang seharusnya berwarna. Kalian sejak kecil hanya tahu dua warna. Kalau hitam, ya putih aja. Tahu nggak dek, masa kecil abang dulu sangat bahagia. Abang main kejar-kejaran. Oh asik teman-teman, main kejar-kejaran. Jadi sama anak-anak main kejar-kejaran. Saya dulu juga begitu, main kejar-kejaran. Main layang-layang.
Saya juga dulu main layang-layang, teman-teman. Abang dulu kecil penuh dengan permainan. Ada petak umpet, main gundu, galah asin, dan boy-boyan. Teman abang yang cewek main karet gelang, main coklat. Wih, nikmatnya masa kecil kami. Ini cerita dari Denny Siregar, menceritakan dia waktu kecil ada yang kejar-kejaran, kemudian main petak umpet, main galah asin, dan sebagainya. Dan karena kami kaya dengan suasana permainan itu, abang tumbuh menjadi orang yang kreatif, bergaul dengan semua orang tanpa kenal dia siapa, agamanya apa, dari suku mana. Bagi abang dulu semua sama. Kami anak kecil yang bahagia, yang kadang jotakan tapi cepat baikan. Indah kan, Dek? Dan lihatlah diri kalian sekarang, coba pandangi foto kalian. Menyedihkan bukan? Sibuk dengan bendera-bendera yang kalian juga nggak tahu artinya apa. Sibuk dengan simbol-simbol yang kalian juga tak tahu maknanya. Wajah kalian kusam, nggak ada cahaya kegembiraan seperti anak kecil umumnya. Ini teman-teman cuplikan dari pernyataan yang disampaikan oleh Denny Siregar. Ini merupakan jelas penghinaan. Ini merupakan pencemaran nama baik karena sudah menuduh anak-anak itu menjadi calon-calon teroris. Padahal tidak seperti itu. Anak-anak itu gembira walaupun mereka ini memakai ikat kepala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentu dia akan paham. Kalimat itu adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Anak itu pasti tahu, teman-teman, karena diajarkan. Anak-anak itu belajar di pesantren, tentu paham kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak seperti dengan pernyataan Denny Siregar, mengatakan bahwa anak-anak itu tidak tahu apa maknanya itu. Tetapi saya yakin, anak-anak itu pasti tahu. Teman-teman, kalau kita belajar di pendidikan agama Islam, anak-anak kita belajar di pondok, itu mulai dari TK, itu sudah diajarkan tentang ajaran agama Islam. Tentunya terkait dengan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, itu diajarkan kepada mereka. Tidak mungkin mereka tidak tahu, teman-teman. Jadi saya melihat mereka, anak-anak itu gembira-gembira aja walaupun memakai ikat kepala la ilaha illallah, karena itu merupakan kebanggaan kita. Dan itu yang akan kita bawa sampai mati, teman-teman. Dan itu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhiratnya. Jadi menurut saya salah apa yang disampaikan oleh Denny Siregar, bahwa anak-anak itu sebenarnya juga gembira. Gembira dengan dunianya. Jadi kalau main petak umpet, main sepak bola, itu juga diajarkan di pondok pesantren. Sama seperti anak-anak pada umumnya. Tentu itu masuk dalam kurikulum dari pondok pesantren. Jadi intinya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini tentu akan menyakitkan umat Islam. Pernyataan-pernyataan yang menyudutkan, pernyataan-pernyataan yang itu bisa menghina, mencemarkan nama baik. Dan akibat dari pernyataan yang disampaikan oleh Denny Siregar akhirnya dilaporkan ke kepolisian. Dan kita tinggal tunggu saja, teman-teman, apa yang akan terjadi setelah pelaporan ini dilayangkan ke kepolisian. Apakah Denny Siregar akan diproses atau tidak? Ini semua kita serahkan kepada yang berwajib. Itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.